Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Lulu Sijavita Asrani dengan NIM K43200048 dari Prodi Pendidikan Biologi UNS Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bioteknologi. Terdapat beberapa topik bahasan yang akan kita bahas nih teman-teman. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi itu terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Latin. Yang pertama ada bios yang berarti hidup. Kemudian yang kedua ada teknos yang berarti penerapan. Kemudian yang ketiga ada logos yang artinya ilmu. Jadi secara umum bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan juga kerekayasaan untuk penanganan dan juga pengelolaan bahan mentah baik organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup nih teman-teman. Kayak misalnya bantuan makhluk hidup dari mikroorganisme, kemudian sel hewan, sel tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan juga jasa bagi kepentingan hidup manusia. Oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar nih mengenai pengertian bioteknologi. Jadi mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran ya mengenai apa itu bioteknologi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah ini dia nih teman-teman, perbedaan mengenai bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional dengan bioteknologi modern. Terdapat beberapa aspek perbedaan nih teman-teman. Yang pertama ada dari segi permulaan. Bioteknologi konvensional dimulai dari sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan juga fungsi DNA. Kemudian dari segi pemanfaatannya, bioteknologi konvensional menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh suatu mikroorganisme, berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme, makroorganisme atau bagian-bagiannya untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi peralatan dan juga teknologi yang digunakan. Untuk bioteknologi konvensional masih menggunakan peralatan dan juga metode yang terbilang sederhana. Kemudian bioteknologi modern sudah menggunakan peralatan yang modern dengan berbagai teknologi, misalnya menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, rekayasa biokimia, dan juga rekayasa genetika. Kemudian dari segi proses dan juga hasilnya, bioteknologi konvensional masih terbilang kurang steril dan hasilnya sedikit atau terbatas. Selain itu juga masih memiliki kualitas yang belum terjamin. Sedangkan bioteknologi modern sudah terbilang steril dan mampu memproduksi banyak dalam waktu cepat dan memiliki kualitas yang sudah terstandarisasi. Untuk contoh dari bioteknologi konvensional yaitu ada pembuatan tempe, tapai, roti, yogurt, keju, dan juga nata de coco. Kemudian untuk bioteknologi modern contohnya ada kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, dan juga insulin buatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai makanan dan juga minuman berbasis bioteknologi. Nah, teman-teman, ternyata produk makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari terdapat beberapa yang merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, apa aja sih produk makanan dan juga minuman yang berasal dari bioteknologi? Yang pertama ada keju mozzarella. Mikroorganisme yang membantunya ada Streptococcus thermophilus, bahan bakunya dari susu sapi atau kerbau. Yang kedua ada yogurt. Mikroorganisme yang membantunya adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus, bahan bakunya dari susu. Yang ketiga ada sosis. Mikroorganisme yaitu ada Pediococcus cerevisiae, bahan bakunya dari daging sapi. Yang keempat ada roti. Mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae, bahan bakunya dari tepung gandum. Yang kelima ada tempe, yaitu Rhizopus oligosporus dan juga Rhizopus olizae, bahan bakunya dari kacang kedelai. Yang keenam ada kecap. Mikroorganismenya ada beberapa nih. Salah satunya ada Aspergillus swentii, bahan bakunya dari kacang kedelai. Dan yang ketujuh ada tauco. Untuk mikroorganismenya yaitu Aspergillus oryzae, bahan bakunya dari kacang kedelai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada mikroorganisme penghasil protein. Apa sih itu mikroorganisme penghasil protein? Jadi, protein sel tunggal PST atau
biasa disebut dengan SCP atau Single Cell Protein, merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari suatu mikroorganisme. Contohnya ada ganggang alga, bersel satu, jamur, dan juga bakteri. Nah, kadar protein yang dikandungnya ini dapat mencapai 80% loh teman-teman. Kemudian mikroorganisme ini dapat tumbuh dan juga berkembang biak dengan cepat pada substrat limbah buangan yang mengandung selulosa, kayu, ranting, rumput, kertas, dan juga limbah yang mengandung metanol. Terdapat beberapa contoh nih teman-teman, yaitu ada Spirulina platensis ataupun biasa disebut dengan ganggang biru hijau. Ada Chlorella sp atau ganggang hijau, ada Pecilomyces varioti atau jamur, dan juga Methylopilus methylotropus atau bakteri. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai kultur jaringan. Sebenarnya apa sih itu kultur jaringan? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai pengertian kultur jaringan. Nah, apa sih itu kultur jaringan? Jadi, kultur jaringan adalah cara untuk membuat tanaman baru dengan cara yang lebih efisien. Dalam kultur jaringan, kita mengambil eksplan atau sepotong kecil tanaman bisa berupa daun, batang, ataupun akar dan menumbuhkannya dalam kondisi yang terkontrol di dalam laboratorium. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat menghasilkan banyak tanaman baru dengan sifat-sifat yang hampir sama persis seperti tanaman asalnya atau Nah, ini dia teman-teman, kita akan belajar mengenai bagaimana sih tahapan kultur jaringan. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan kultur jaringan. Yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap pemilihan eksplan atau bagian potongan kecil dari akar, batang, maupun daun yang akan dikultur. Kemudian yang kedua ada tahap sterilisasi, yaitu tahap pembersihan bagian eksplan yang akan dikultur dengan menggunakan alkohol 70% dan juga NaOCl 5%. Tujuannya agar tidak terjadi kontaminasi ya teman-teman. Yang ketiga ada tahap multiplikasi, yaitu tahap penumbuhan eksplan ke dalam media kultur. Kemudian yang keempat adalah tahap pengakaran, di mana tahap ini adalah sudah mulai tumbuh bagian-bagian tunas yang ada di eksplan. Selanjutnya ada tahap aklimatisasi, yaitu tahap di mana eksplan yang sudah mulai tumbuh tunas tadi dipindahkan ke bagian lahan ataupun di polybag. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai rekayasa genetika. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu rekayasa genetika? Jadi, rekayasa genetika adalah manipulasi DNA suatu organisme dengan sengaja menggunakan teknik canggih untuk memodifikasi, menambah, atau menghilangkan gen tertentu sehingga menghasilkan sifat atau fungsi genetik yang diinginkan. Nah, ini dia nih teman-teman contoh dari rekayasa genetika. Yang pertama ada cloning embrio. Contoh dari cloning embrio ini ada bayi tabung atau in vitro fertilization. Adalah kehamilan yang terjadi pada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma di luar tubuh manusia. Kira-kira gimana sih tahapannya? Tahapan yang pertama yaitu kita mengambil sel telur dari wanita, kemudian kita juga mengambil sel sperma dari seorang pria. Kemudian sel telur dan juga sel sperma ini kita wadahkan dalam saung Petri. Kemudian kita tunggu beberapa saat ataupun beberapa minggu agar sel telur dan juga sel sperma ini mengalami fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan muncul zigot. Kemudian zigot ini kita tempelkan ke endometrium pada dinding rahim wanita. Kemudian sel zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, contoh selanjutnya ada rekombinasi DNA. Contohnya ada somatotropin atau GH buatan. Apa sih itu? Rekombinasi DNA atau rDNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Nah, gimana sih tahapan dari rekombinasi DNA ini? Yang pertama, kita menggunakan sel pada manusia. Sel manusia ini kita potong menggunakan EcoRI atau enzim pemotong. Kemudian kita akan menggunakan sel bakteri untuk digunakan dalam rekombinasi DNA. Nah, sel bakteri ini kita potong juga menggunakan EcoRI. Kemudian potongan dari sel manusia dan juga sel bakteri ini kita gabungkan menggunakan enzim ligase. Kemudian keduanya itu akan kita kembangbiakkan di sel wadah atau di bakteri. Kemudian setelah berkembang akan terbentuk somatotropin. Kemudian somatotropin yang ada di dalam sel bakteri ini kita suntikan kepada manusia yang mengalami kekurangan hormon somatotropin.
Oke teman-teman, itu tadi merupakan materi mengenai bioteknologi. Terima kasih untuk teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.